Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas penelusuran jurnal nasional dan internasional. Yang pertama, langkah menelusuri artikel di jurnal. Kita dapat menggunakan salah satu mesin penelusuran yang kita sebut dengan Google Scholar. Ya, silahkan ketikkan. Anda bisa masuk ke website scholar.google.com. Ya, Anda bisa memasukkan kata kunci yang spesifik di sini. Lalu tekan tanda klik ini. Lalu yang kedua, Anda juga bisa menggunakan advanced search, ya, yang akan lebih membantu Anda memperoleh artikel secara lebih spesifik. Ya. Seperti ini tampilannya. Kamu masukkan semua kata atau frasa, minimal satu kata. Lalu tekan tanda yang ini. Ya. Google Scholar juga memiliki apa yang disebut sebagai profil penulis atau yang kita sebut dengan papan nama di dalam Google Cendekia atau Google Scholar. Ya, jadi beberapa akademisi itu membutuhkan satu papan nama yang dapat melis berbagai artikel ataupun buku yang tentu sangat bermanfaat sehingga tulisan ini dapat di-share dan dapat dibagikan kepada setiap akademisi juga dan juga akan memiliki manfaat. Ya. Jadi seperti yang kamu lihat di sini ya, beberapa dosen kita memiliki profil di Google Scholar-nya. Ya, ini juga sama ya. Nah, selanjutnya langkah menelusuri artikel di jurnal yaitu kunjungi situs penerbit jurnal terkenal ya. Jadi beberapa penerbit berbayar atau free, contoh Taylor, Francis Online itu juga memiliki kemampuan untuk melakukan searching artikel yang kita hendak lakukan ya, seperti itu. Ketiga yaitu mengunjungi DOAJ atau Directory Open Access Journal. Jurnal ilmiah dan gratis ya. Anda pertama kali buat username dan kemudian password untuk bisa masuk atau login ke directory ini. Atau langkah yang keempat, kamu bisa mengunjungi yang kita sebut dengan ResearchGate ya. Jadi masuk di lembaganya yaitu https www.researchgate.net ya. Kita tahu bahwa ResearchGate itu adalah sebuah situs web jejaring sosial yang gratis. Di sana merupakan alat kolaborasi bagi para ilmuwan sains dari berbagai disiplin ilmu. Situs ini tentu saja menyediakan web termasuk pencarian seluruh abstrak berbagai file. Ya, ini tentu saja akan mempermudah kamu untuk menemukan artikel tersebut dan beberapa autor itu ternyata juga memberikan secara gratis beberapa artikel yang sudah dipublish. Yang kelima, kamu bisa mengunjungi situs universitas. Ya, jadi di situs universitas itu memiliki database ataupun bantuan untuk menelusuri artikel di jurnal tersebut, di jurnal-jurnal ya. Selanjutnya melalui situs akademisi individu ya. Melalui Lek UINJKT-ACID juga dapat ditelusuri berbagai artikel. Yang ketujuh melalui situs akademia.edu ya. Anda mungkin sudah biasa menggunakan ini ya. Ini termasuk situs jejaring sosial bagi akademisi. Jadi kita juga bisa memperoleh berbagai dokumen ya, dan kita juga bisa menelusuri berbagai hasil riset terkait dengan bidang-bidang tertentu. Memilih jurnal. Nah, memilih jurnal dapat dilakukan melalui jurnal nasional ya, yang dimiliki oleh Kemendristek-Dikti melalui website Garuda ya untuk jurnal nasional, atau untuk artikel jurnal ilmiah internasional yaitu kita sebut SUMON ya. Kamu klikkan saja alamat ini dan kamu akan memperoleh
artikel-artikel ya yang kamu tentu saja perlukan ya. Kemudian tadi sama ya, mengakses jurnal yang ada di lingkungan UIN Jakarta, kamu dapat melakukan klik di alamat ini ya, Perpus UIN JKT ACID atau repositori UIN JKT ACID ya. Kemudian kamu juga bisa melakukan penelusuran melalui Scopus ya. Kita tahu Scopus ini adalah salah satu database atau pusat data sitasi literatur ilmiah yang dimiliki oleh Elsevier sebagai penerbit terkemuka. Nah, kemudian sebenarnya jurnal internasional bereputasi tidak hanya Scopus ya, tapi ada juga yang dimiliki oleh Thomson Reuters, disebut sebagai Web of Science ya. Nah, ini termasuk di dalamnya kamu akan memperoleh beberapa artikel yang bereputasi ya. Seperti itu. Kemudian karakteristik artikel di jurnal ya, kita mesti mengetahui karakteristiknya. Yang pertama, sebuah artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah itu memiliki karakteristik dengan identitas. Yang pertama judul artikel. Ya, judul artikel, yang kedua nama penulis, kemudian lembaga penulis bekerja, selanjutnya keterangan waktu artikel direvisi dan diterima oleh penerbit, keterangan waktu diterbitkan online, ringkasan atau kita sebut abstrak, kata kunci, nama jurnal, nama penerbit, dan kemudian isi tulisan yang terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Dan terakhir adalah alamat korespondensi. Nah, ini sebuah contoh ya. Jadi inilah karakteristik artikel dalam jurnal ya. Jadi Anda perlu mengidentifikasi, dan umumnya ketika kamu melihat judul lalu secara cepat kamu bisa membaca abstrak ya. Abstrak ini menjadi salah satu jendela informasi apakah artikel ini termasuk yang akan kita perlukan ya. Nah, indeksasi jurnal ini mengacu kepada kategori pengindeks yang bereputasi ya. Setidaknya ada kategori 3 ya. Yang pertama bereputasi rendah, sedang dan tinggi. Untuk yang bereputasi tinggi contohnya tadi saya sebut sebagai yang pertama Scopus ya, yang kedua adalah Thomson Web of Science dari Thomson Reuters. Apa sih bereputasi tinggi? Jadi bereputasi tinggi itu meliputi berbagai ilmu ya, mempunyai pangkalan data terbesar di dunia dan memiliki perangkat untuk analisis sitasi dan pemeringkatan jurnal dan menjadi acuan dalam pemeringkatan perguruan tinggi tingkat dunia dan relatif sangat selektif untuk terindeks. Dan kemudian kategori yang sedang itu salah satunya adalah DOAJ ya. Tadi saya sudah berikan contoh. Untuk DOAJ termasuk di dalamnya punya pangkalan data yang cukup besar dan tidak perlu memiliki peringkat analisis sitasi dan pemeringkatan jurnal. Relatif lebih selektif untuk bisa terindeks ya di sini. Yang terakhir adalah yang bereputasi rendah. Nah, untuk yang bereputasi rendah sama meliputi dan acuan pengindeks juga, tetapi tidak perlu memiliki peringkat analisis sitasi dan relatif tidak selektif untuk bisa terindeks. Salah satunya adalah Google Scholar ya, seperti itu. Nah, Kemenristek-Dikti dalam hal ini memiliki sistem indeksasi untuk berbagai jurnal yang kita sebut SINTA atau Science and Technology Index. Nah, konten SINTA ini berasal dari publikasi akademisi dan peneliti di Indonesia serta jurnal Indonesia yang sudah terbit secara elektronik dan memiliki profil publikasi. Kamu tinggal akses di http://sinta-ristekdikti.go.id ya. Nanti kamu akan temukan berbagai kategori indeksasi SINTA dari mulai S1 sampai S6 pemeringkatannya. Peringkat yang terbaik itu adalah di SINTA 1 ya, seperti itu. Nah, kamu tinggal masuk kata kunci ya di bagian penelusuran, lalu kamu juga bisa mengklik Advanced Search ya, sehingga lebih tajam atau lebih spesifik dalam penelusuran, dan kamu dapat memperoleh nama jurnal, dan begitu kamu klik nama jurnalnya, kamu akan langsung bisa terakses pada website jurnal tersebut.
Nah, ini adalah salah satu sertifikat untuk Sinta ya. Nah, selanjutnya tema penelitian. Tema penelitian merupakan tahapan terpenting dalam pencarian artikel dalam jurnal ilmiah. Jadi kamu harus menetapkan sebuah tema ya untuk bisa mencapai target dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, kalau kamu anggap tema itu terlalu besar, berarti kamu pecah-pecah menjadi subtema yang lebih spesifik. Selanjutnya, artikel yang sudah terpilih dari sebuah jurnal ilmiah harus dibaca secara rinci dan dipelajari untuk mendapatkan 4 informasi penting. Yang pertama, alur, definisi pendapat yang terangkup dalam kesimpulan, angka spesifik yang merupakan bagian dari hasilnya, gambar atau diagram yang menunjukkan salah satu aspek dari kerangka berpikir ataupun hasil penelitian. Keempat informasi ini perlu dibuatkan catatan tersendiri, identitas penulis ya, semacam kartu baca ya yang akan memudahkan kamu dalam menulis artikel ya, seperti itu. Pemanfaatan informasi dari artikel ilmiah adalah tentu saja sebagai bahan atau data pendukung dalam menyampaikan latar belakang permasalahan, sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian atau hasil penelitian terdahulu. Yang kedua, penulis memanfaatkan pustaka tersebut sebagai bagian dari pembahasan. Jadi dua, memperkuat latar belakang permasalahan Anda, dan yang kedua, diperlukan untuk bagian pembahasan. Penulisan identitas dalam daftar pustaka. Tentu saja ini hukumnya wajib ya. Ada beberapa nanti ketentuan dalam penulisan daftar pustaka ya. Penyusunan daftar pustaka juga memiliki piranti lunak yang kita kenal dengan Mendeley ataupun Kika ya. Nah, ini harus kita kuasai juga ya. Ini adalah contoh pencarian artikel di laman penerbit jurnal ilmiah yang tadi saya sebutkan, yaitu Science Direct ya. Ini salah satu websitenya. Kemudian, oke. Nah, istilah pencarian untuk mencari artikel itu juga dapat dilakukan dengan salah satunya menggunakan kata kunci ya, berdasarkan penelitian relevan, lalu judul, abstrak, atau kata kunci. Kemudian kita juga bisa menggunakan sinonim ataupun antonim ya, antonimnya berdasarkan ejaan alternatif ya. Atau kita juga bisa menggunakan thesaurus yang ternyata kita juga dipermudah dengan adanya thesaurus kemdikbud.go.id yang bisa menelusuri dengan istilah yang baku ya. Jadi thesaurus ini adalah hampir sama dengan tajuk subjek atau istilah baku yang digunakan untuk menelusuri kata kunci itu tersebut ya. Dan penelusuran lainnya juga bisa menggunakan sintak atau operator yang kita sebut dengan logika boolean ya. Logika boolean ini dengan kata atau frase tambahan kata and or not ya. Seperti itu. Jika kamu menelusuri dua kata dengan tambahan and, maka informasi yang mengandung kedua kata kunci yang dimaksud itu akan kita peroleh. Kemudian kalau kita menggunakan or ya, operator tambahan kata or, maka operator ini akan menghasilkan informasi salah satu kata kunci atau kedua kata kunci. Kemudian kalau kita menggunakan not, berarti operator ini akan memberikan hasil penelusuran berupa informasi yang tidak mengandung kata kunci yang tertulis di belakang operator tersebut. Ya. Selanjutnya, penelusuran dengan simbol lainnya bisa menggunakan frase. Ya. Misalnya hasil belajar lalu diberikan tanda. Ya. Jadi ini fungsinya mencari sumber informasi yang mengandung satu frasa. Atau kita berikan translation ya. Jadi kita berikan untuk mencari sumber informasi yang terdapat pada penggalan kata. Kemudian insitiate ya. Itu juga bisa mencari website yang memiliki judul tertentu. Atau mencari website yang memiliki teks tertentu, kita tulis in text. Atau in URL, mencari website yang di alamatnya ada kata kunci tertentu, atau kita menggunakan site untuk mencari sebuah informasi dari website atau domain tertentu. Sehingga metode pencarian itu yang pertama kita gunakan browse, simple search, dan advanced search. Nah, salah satu contohnya kita menggunakan penelusuran melalui JSTOR ya. Jadi kita juga bisa menggunakan JSTOR untuk menelusuri jurnal.
Nah, ini advanced-nya kita gunakan, Anda bisa gunakan and, or, atau not. Ya. Jadi kalau kita ingin menelusuri kata kuncinya inquiry dan kita ingin menambahkan ada structure guided inquiry, nah, maka akan diperoleh artikel yang spesifik seperti ini. Berbeda kalau Anda hanya menuliskan inquiry saja tanpa advance, maka Anda akan menemukan artikel itu sangat umum sekali. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa referensi yang bisa kamu gunakan juga untuk menambah informasi dalam penelusuran artikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.